semua ini salah. Jadi oke, supaya sobat perhatikan. Jadi mulai dari pertama 1, 2, 3, 4 semua salah. Kenapa Opa bilang salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sekalian, khususnya pencinta bonsai kelapa kerdil caper, sehingga kelihatan unik di mana saja sobat berada. Sekarang Opa akan meragakan cara mudah, sangat simpel untuk membuat bonsai kelapa kerdil. Posisi kelapa yang sudah bertunas, setelah kita masukkan di pot, kita beri media. Jadi semua kalau kita melihat waktu dilepas pertama, batok seperti ini ke dalam pot jelas mengarah ke arah matahari. Ini arahnya berarti tetap berdiri tegak seperti ini. Sekarang posisi batok ini atau tunas yang sudah ada sekarang yang Opa pegang ini kalau kita lihat awalnya dari awal nol, maksudnya berarti dia mengarah ke bawah. Waktu dari masih sabut, masih dengan sabut, masih biji-biji, miring, ya miring posisinya, jasnya keluar tunas begini. Kalau yang begini berarti arahnya waktu masih dengan sabut tetap arah berdiri seperti ini, dia tidak nungging tapi berdiri, sehingga tunasnya keluar tetap mengarah ke atas. Ini arahnya seperti ini, dia nungging sehingga akarnya keluar. Tidak mungkin dia naik begini, jelas dia keluar ke bawah mengikuti gravitasi bumi. Sedangkan tunas tetap dia mengarah ke cahaya matahari, arah matahari. Oke. Jadi sekarang Opa akan meletakkan bibit-bibit ini ke dalam pot, nungging. Ini kan posisinya nungging, jadi kita lepas seperti ini. Oke, itu benar. Perhatikan sobat. Jadi kita lepas seperti ini. Jadi Opa hanya menggunakan media dari sirtu pantai, sobat. Tidak ada pakai pupuk lah apa, semua ini tetap original. Ini juga posisinya nungging. Sekarang Opa akan masukkan ke dalam pot dengan posisi jungkir balik. Opa akan lakukan seperti ini. Akar naik ke atas, tunas juga turun ke bawah. Berarti dia mengikuti gravitasi bumi. Tunas. Tapi semuanya akan beralih atau mengarah nanti akar ini akar. Jelas akan mengikuti gravitasi bumi. Tunas yang ada di bawah ini tetap akan mengikuti cahaya matahari. Jadi kelapa itu kalau kita buat bonsai, di mana saja kita letakkan, dia mau miring, mau berdiri, mau jungkir, tetap semua arah tunas itu akan mengarah ke cahaya matahari. Akar tetap akan mengikuti gravitasi bumi. Begitulah caranya. Jadi jangan ragu-ragu. Sekarang Opa akan jungkir. Opa masukkan ke dalam. Perhatikan sobat. Opa akan masukkan ke dalam. Berarti hilang sudah. Opa tutup. Langsung Opa tutup dengan menggunakan media dari sirtu pantai. Ini ada sirtu pantai di sampingnya Opa ini. Ya, tidak pakai bawang, tidak pakai bitsin, tidak. Langsung ditutup. Oke. Aman sudah. Sudah tertutup lah. Nah, yang pemula tidak ribet, maksudnya tidak susah membuat bonsai kelapa. Ketiga, ini sudah pasti akan mengarah ke arah matahari. Kemudian akar ini diturun ke bawahnya. Pemula itu biasa kesulitan bagaimana cara membuat bonsai kelapa. Jadi sangat mudah sekali. Oke, akan masukkan ke dalam. Nah, sudah. Oke, sudah. 1, 2, 3. Bibit yang keempat. Ini bibit keempat. Ini jelas arah awalnya dari sabut, dari biji-biji, kalau bahasa kampung bilang tamalintang. Dia tamalintang. Jadi sabanta di pejadi ini, kalau kita masukkan nungging, dia pasti akan nungging. Dia condong ke selatan, ke barat, ke utara, timur,
sama saja. Sekarang Opa akan tunjukkan kepada sobat bahwa membuat bonsai kelapa itu atau bibit yang kita jadikan sebagai bonsai kelapa tidak susah, sangat mudah. Contoh, sekarang kelapa ini sudah batok. Kadang-kadang akar pertama itu biasa tidak sempurna. Nah, biasa kecil, biasa besar juga, tapi tidak akan sempurna. Sebab biasanya dia patah, contoh ini patah. Jadi kita potong saja. Kelapa itu di mana saja kita lepas, yang penting ada media, pasti akan tumbuh. Oke? Sekarang Opa akan lepas, potong saja ini. Nah, selesai. Nah, ini akar pertama, akar awal, akar bawaan dari awal. Oke? Ini juga yang kedua. Jadi ini yang kita tinggalkan, ini akar baru. Ini akar wow, mondok. Bahasa kampung bilang menondok. Opa masukkan. Perhatikan, Opa masukkan. Kemudian Opa press, maksudnya jangan sampai dia goyang, supaya dia posisi tetap lurus. Sekarang Opa akan membuat kebingungan sedikit dulu. Semua ini salah. 1, 2, 3, 4. Semua salah. Semua salah. Kenapa Opa bilang salah? Karena semua ini tetap akan hidup. Tapi salah. Salah. Salahnya di mana? Sekarang kita kembali ke ini. Kita buka. Oke? Nah. Jadi yang benar sobat, begini. Ini yang benar. Ini, perhatikan baik-baik sobat. Ini yang benar. Yang benar ini. Ini ya. Oke. Puk, masuk dia. Tutup. Perhatikan baik-baik sobat. Ini yang benar. Ini. Yang benar ini. Perhatikan sobat. Ini kebetulan pot yang sudah pecah, sudah dipakai. Jadi Opa bikin alat peraga. Jadi kita tutup. Opa tutup ini. Opa tutup. Jadi yang benar seperti ini. Baru Opa beri media. Pokoknya kita isi dengan media, isi dengan serbu. Kasih pol. Hilanglah sudah. Ini masih kelihatan tunas, ini masih kelihatan tunas batok, ini masih kelihatan batoknya juga. Jadi semua ini salah. Yang benar ini. Oke, perhatikan sobat. Tapi ini Opa hanya sekedar membuat kejutan buat sobat, khususnya pencinta bonsai kelapa. Ini kalau Opa bilang benar, mana DP benar ini? Ini salah kodo. Nah, ini salah. Tapi kenapa Opa bilang benar? Jadi tidak ada yang salah semua ini. Jadi semua ini sobat benar. Ini tunas akan mengarah ke cahaya matahari, mengikuti cahaya matahari. Ini juga seperti itu. Ini juga biar nungging di bawah, tetap akan kembali. Tunasnya akan kembali mengarah ke cahaya matahari. Akar tetap akan mengikuti gravitasi. Seperti ini juga. Opa akan buktikan mungkin 1 bulan. 1 bulan. Opa tidak akan sentuh lagi. Nanti dia akan keluar tunas di atas ini. Pasti. Pasti dia akan keluar di sini. Biar kita jungkir, tetap nanti tunas ini akan mengikuti cahaya matahari. Akar yang di bawah tetap akan mengarah ke gravitasi bumi. Tetap ke bawah. Tidak mungkin akar dia naik begini baru tunas ke bawah. Mau lihat apa itu dia? Berarti sudah kiamat sudah. Oke. Jadi semuanya ini benar, tidak ada yang salah. Sehingga itulah mudahnya kalau kita membuat bonsai kelapa. Kita mau miring seperti tadi, kita mau jungkir, kita mau kasih berdiri tegak lurus, semua akan tetap hidup bagus. Dengan catatan seperti ini. Biasanya sobat yang komen kemarin mengatakan bahwa
kenapa Opa saya punya bibit sudah 2 bulan tidak pernah keluar tunas, belum keluar tunas. Kenapa? Jadi Opa jawab kemarin bahwa cuma 2 kategori kalau tidak keluar tunas atau tidak hidup. Yang pertama, bibit kelapa yang kita pakai, yang kita ambil untuk gunakan jadikan bonsai masih muda, maksudnya belum kering full, belum kering, sehingga tunasnya lambat keluar. Dia 3 bulan pun belum tentu dia keluar kalau masih muda, belum cukup tua. Kalau bibit kelapa yang sudah cukup tua, sudah kering dari pohon, kita ambil, itu pasti 1 bulan seperti ini. Ini sebulan, akar. Sehingga Opa katakan, kenapa yang kategori kedua, kenapa tidak keluar tunas? Berarti bahasa kampung bilang DP tombong kodo, DP kentos di dalam sudah pecah dia, sehingga membusuk di dalam tidak akan keluar tunas. Oke sobat, itu yang pengalamannya Opa. Itu yang sudah Opa lakukan dan sudah Opa laksanakan. Jadi kalau membuat bonsai kelapa itu tidak usah ragu-ragu, silahkan buat. Lepaskan batok dari sabut, letakkan di mana saja. Kita mau nungging, contoh ini bisa, oke. Seperti ini akar bisa, ini akar. Cuma ada proses, lewat proses. Prosesnya ya tidak ribet, cuma dia butuh waktu dan butuh kepedulian kita. Oke? Sampai di sini dulu pertemuan kita, sobat sekalian. Mudah-mudahan apa yang Opa sudah jabarkan ini, yang sudah utarakan ini bisa bermanfaat sama sobat. Media tidak perlu pakai segala macam. Yang penting beri media, tanah, mau pasir, mau sekam, apa saja. Soal pupuk, kalau memang kelapa itu bagus, tetap dia akan bagus hidupnya. Sekarang yang Opa gunakan kan sirtu pantai. Pantai berarti dari laut, kodo. Nah sekarang kalau sobat tinggal di pesisir pantai, tinggalnya tidak jauh dari pantai, bisa menggunakan sirtu pantai kalau ada. Kalau tidak ada, mungkin yang jauh dari pantai, dekat sungai, ada sungai kan itu ada sirtu kuala. Kuala itu sungai, itu maksudnya air tawar. Silahkan diambil, bisa juga. Cuman kalau kita pakai sirtu, itu keunikan, maksudnya dia mudah tumbuh karena apa? Dia ada renggang di dalam, dia tidak padat. Jadi silakan yang tinggal jauh dari pantai, ambil dari kuala, karena dia berarti air tawar, tawar sekali kodo. Oke, terima kasih sobat, pertemuan kita pagi hari ini. Manusia, tanaman, hewan pun butuh cahaya matahari. Dukung terus Opa agar Opa tetap giat membuat video, membuat konten untuk kita bagi pengalaman bersama. Yang ada sama Opa berikan kepada sobat. Ada kurangnya sama Opa minta maaf. Seperti ini yang Opa bisa berikan, yang bisa lakukan. Nonton terus videonya Opa, kontennya Opa dengan logo bonsai di kepala. Oke, tolong di subscribe terus. Mola, sampai jumpa di periode berikutnya. Wow. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.